Tim gabungan, tim Raja Wali dari Polres Gorontalo dan tim Resmob dari Polda Gorontalo berhasil meringkus seorang pelaku pembacokan terhadap seorang wartawan yang merupakan pimpinan redaksi di salah satu media online di Gorontalo. Pelaku ditangkap setelah 2 hari buron bro pasca pembacokan. Korban mengalami luka di lengan kanannya pada saat korban sedang mengendarai sepeda motor bersama anak dan istrinya. Sikat para pelaku kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Jeffrey Rumampuk, pimpinan redaksi media online Butato.id, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Otanaha, Kota Gorontalo setelah mengalami peristiwa pembacokan yang melukai tangan kanan korban. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Eyato, Kelurahan Molo Sifat, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pelaku dilaporkan berjumlah 2 orang. Saat itu korban bersama anak dan istrinya tengah mengendarai sepeda motor dari rumahnya di Desa Tabango menuju Kota Gorontalo untuk pergi ke dokter kandungan. Memang dari sebelum puasa kakak saya itu sering bilang bahwa saat ini dia tengah diancam oleh orang-orang yang tidak dikenal. Sampai kan beberapa kali rumahnya itu didatangi, sampai rumahnya itu dipasang CCTV. Nah, terakhir itu hari Senin kemarin dia video call, tapi saya tidak tahu dengan siapa dia video call. Hanya saja orang itu bilang bahwa dia akan menikam kakak saya. Mendapatkan laporan adanya kasus pembacokan, Kapolres Gorontalo Kota, AKBP Suka Irawanto, bersama tim Opsnal Raja Wali menuju tempat kejadian perkara di Jalan Raya Eyato, Kelurahan Molo Sifat, Kecamatan Kota Barat. Peristiwa ini mendapat atensi dari Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Kapolres Gorontalo Kota segera membentuk tim khusus untuk mengungkap pelaku pembacokan. Setelah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi, petugas gabungan dari tim Raja Wali Polres Gorontalo Kota dibantu tim Resmob dan Intel Satbrimob Polda Gorontalo bergerak cepat mencari keberadaan pelaku. Dipimpin Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota, AKP Laude Arwansyah, tim Opsnal mendatangi tempat persembunyian kedua pelaku yang diketahui bernama Ismail dan Ariel. Kedua tersangka pembacokan ditangkap di Desa Bandungan, Kecamatan Bolango, Kabupaten Bone Bolango 2 hari setelah kejadian. Motor mana? Motor yang dipakai mana? Tidak tahu komandan. Mana nggak motor? Mana nggak motor? Hah? Siapa? Apa? Jual ke siapa? Kapan? Kapan dia? Baru mana pakai motor sarang? Siapa motor nggak pakai? Iya, siapa pakai motor nggak pakai? Siapa motor nggak pakai? Dia pakai motor? Tidak, bukan itu kamu, saya tahu dia. Hah? Kedua tersangka yang diketahui masih remaja ini langsung menyerahkan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Bisa di mana? Di mana? Rumah mana? Bapak pisau dong yang Mana? kode mata. Di mana? Di mana? Di mana? Rumah di mana? Kode mata dong. Rumah bisa di mana? Rumah mana? Dia main komandan. Mana di mana? Di mana? Di rumah mana pisau? Di mana? Rumah mana? Di sana. Di mana? Iya. Satu. Siapa? Pisau. Salah ke mana mana? Arum. Setelah dilakukan interogasi, petugas kemudian mencari barang bukti di rumah tersangka Ariel di wilayah Telaga, Kabupaten Gorontalo.
Tidak. Udah ketika kali. Tunggu di sana. Tidak ada. Alhasil petugas menemukan satu unit motor yang dipakai pelaku saat melakukan aksi kekerasan terhadap korban. Mana tu kunci? Bukan di leger sini atau di mana? Masa anda tidak tahu ada penganut rumah? Ya amin, ya amin. Ini motor kan? Di rumah sebelah. Siapa yang tadi? Usai mendapatkan barang bukti motor, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapores Gorontalo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pisau. Jatuh. Ya, no boleh stop. Saat kedua tersangka menjalani pemeriksaan, istri korban tiba-tiba mendatangi ruang pemeriksaan dan memarahi kedua pelaku. Istri korban pembacokan mengaku hamil dan keguguran karena peristiwa naas yang menimpa suaminya. Yang ini yang di belakang kan? Yang di belakang anak tahu sih? Anak tahu kita ini ada hamil keguguran. Moni masih anak kecil doen. Kita tahu orang di balik Moni. Kita bukan anak kecil. Yang kayak Moni dimanfaatkan begini, rugi. Apa untungnya Moni? Moni kenal orang tidak? Hah? Look at me, hey! Moni kenal orang tidak? Hah? Baru? Urusannya Moni? Moni yang rugi. Moni itu dimanfaatkan, tahu enggak? Moni diiming-iming uang, nanti di lapas aman. Iya. Ada anak kecil Moni tahu. Moni keluar dari mana? Moni siapa yang backing? Hah? Kita ada hamil keguguran. Kita mau ke dokter kandungan itu Moni tahu. Cukup bu. Kanan deh. Ya. Cukup. Aduh Pak, saya ada keguguran sama Dora. Melihat istri korban marah dan tidak terkendali, petugas kemudian menenangkan istri korban. Boleh. Keluar. Selamat tahun boleh keluar. Ya, siap. Setelah mengamankan kedua pelaku, petugas masih melakukan pengembangan untuk mencari motif pelaku membacok korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku utama yang membacok korban adalah Ariel, warga Telaga, Kabupaten Gorontalo. Kepada polisi, Ariel mengaku kesal kepada korban yang saat itu mengendarai motor karena berhenti mendadak dan membuat kaget kedua pelaku yang dari arah belakang.
Motornya motor siapa? Motor dia. Di bawah pengaruh minuman keras, tersangka Ariel kemudian mengeluarkan parangnya dan menebas tangan korban. Para tersangka adalah atas nama AL dan IM. Tersangka melakukan perbuatannya karena dipengaruhi dengan minuman keras yang sebelumnya mereka konsumsi. Hasil penyidikan sementara atau penyidikan awal bahwa para tersangka ini sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar lokasi tempat dia menenggak minuman keras. Pada saat acak, mereka melakukan penganiayaan sampai dengan orang di sekitar situ lari. Setelah itu dia pakai motor, ketemu orang di jalan, dia juga melakukan penganiayaan, dan hari ini juga kita mencari siapa korban sebelumnya. Petugas juga telah mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis parang, pakaian yang dipakai pelaku, serta 1 unit motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 354 ayat 1 dan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan berat, serta dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata tajam tanpa izin. Mereka diancam pidana 10 tahun penjara.